Katanya gue dengar sarjana. Martabak itu kan makanan yang tidak mungkin orang bosan ya. Perjuangan itu tanpa kata-kata. Kita baru buka paling cuma 1-2, pulang hampir jam 3 itu. Ditunggu nggak reda-reda, akhirnya tetap pulang juga akhirnya dengan basah kuyup. Kalau hati kita senang, itulah orang yang sukses. Di dunia kerja itu ada batas waktunya. Usaha, entah dagang apapun, sampai kapanpun nggak ada batas waktu untuk berusaha. Berapa omset paling gede lo? 2 juta. Makanya jangan sampai bikin status akan indah pada waktunya. Kalau nggak mau bekerja, nggak mau usaha, nggak mau keluar, hanya dalam kamar aja. Yang setiap hari nyari aja belum indah-indah kan? Sekarang aku lagi makan martabak istimewa ini. Ayo kita buka teman-teman. Wow. Teman-teman, ini enak banget. Halo bos, ketemu lagi dalam konten Business Owner Story bersama gua Andre Napipulu. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Bos Udin. Bos Udin ini buka usaha martabak itu di daerah Pondok Kelapa, di depan Pondok Kelapa Town Square ya. Pondok Kelapa Town Square. Jadi martabaknya bukan martabak yang pakai toko, tapi yang dorong-dorong gerobak gitu. Sama saya Pak Rudin, panggilan bebas. Ada yang manggil Udin, ada yang manggil ya sama aja. Ada tukang manggil martabak, Bang Gondrong. Bang Gondrong. Tapi di tempat usaha lebih terkenal dengan Bang Gondrong ya. Bang Gondrong. Iya. Tapi sekarang udah gak gondrong. Iya makanya itulah. Karena dari dulu kali ya. Tetap ayah dipanggil Gondrong ayah. Katanya gue dengar sarjana. Betul? Ya betul, cuma kita emang terakhir teknik mesin di salah satu universitas swasta Di Jakarta. Iya. Jadi masuk tahun 95, selesai ya lama lah. Oh, mahasiswa abadi. Tapi lulus akhirnya ya. Alhamdulillah lulus. Karena hobi kan. Karena hobi. Hobi naik gunung, berteater itu kan, UKM kan, kegiatan Oh. mahasiswa. Nah di situ lah. Jadi akhirnya sedikit agak lambat ya. Oh, jadi hobinya naik gunung, main teater. Oh, berarti jago acting juga dong. Acting untuk usaha. Oke. Gue mau tanya nih Bang Udin, apa namanya, sejak kapan lo mulai usaha martabak ini? Ya ceritanya begini, keluarga saya mayoritas pedagang martabak. Oke. Jadi tahun 9 masih, kalau dulu STM ya, kalau sekarang udah ganti SMK. Itu mulai 94 saya mulai belajar. Jadi setiap malam minggu libur kita ke depan ikut belajar. Akhirnya sedikit demi sedikit, apapun yang kita inginkan kalau kita belajar dengan tekun pasti bisa. Oke. Jadi itu lo lulus kuliah apa kerja dulu atau langsung terjun di usaha martabak? Saya langsung terjun, tapi kalau ini kakak atau apa biasanya kerja dulu, cari
kerjaan di kantor? Kerjaan paling nggak target 3 tahun. Oh. Untuk cari modal langsung buka resign udah. Oh gitu. Jadi lo mulai bisnis lo tahun berapa tuh bang? Saya mulai jualan terutama kita mencoba di daerah Bekasi. Oh pertama-tama di Bekasi ya? Ya mungkin namanya usaha kan, kita nggak tahu rezeki tempatnya di mana. Kita menjelajah ke Bali, ke Makassar, akhirnya pulang-pulang juga ke Jakarta kan. Nah akhirnya matok di Pondok Kelapa. Nah, itulah mungkin rezekinya kita di Pondok Kelapa. Kalau di Pondok Kelapa ini udah lama? Udah mau 15 tahun. Wah 15 tahun di Pondok Kelapa ya. Ya. Kenapa lo milih kuliah kalau emang ujung-ujung lo pengen bisnis gitu? Ya masing-masing kita walaupun apa kita nggak tahu kita rezekinya dari mana kan. Betul betul. Walaupun lulusan S1, S2, kalau memang kan banyak sekarang bukan pekerjaan dari jurusannya kan. Bukan dari sekolahnya ya justru ya, mana keluar dari kemana-mana ya. Nah itu jadi pendidikan itu perlu dan penting ya kan, karena kita juga jadi tahu manfaatnya, tapi tetap kita punya jalan sendiri, punya rezeki sendiri. Nah disitulah mungkin saya jatuhnya di martabak, rezekinya ya kita jalani. Oh mantap, yes betul. Istri dukung sampai sejauh ini atau kan gini, bang kan abang punya ini nih titel nih, malu dong gitu kan kalau misalnya jual martabak misalnya gitu, udah pakai aja untuk ini biar lebih kelihatan keren. Gimana? Apakah pernah ke situ istri pernah ngomong atau selama ini mendukung bagaimana? Justru sangat mendukung di usaha ini, karena di dunia kerja itu ada batas waktunya. Oh mantap. Kalau untuk usaha entah dagang apapun sampai kapanpun nggak ada batas waktu untuk pensiun ya. Keren banget ya, mantap. Oh iya benar ya, teman-teman ya, di kerjaan itu ada batas waktunya, tapi kalau bisnis itu nggak ada batas waktunya. Oh gila, sampai keren. kapanpun ya. Itu keren. Bahkan bisa dikasih ke anaknya nantinya kan, diteruskan. Tapi anak juga semua dukung ya. Dukung semua. Keluarga dukung ya. Kenapa lo milih martabak? Kenapa nggak lo coba misalnya usaha yang lain? Kan banyak tuh. Apa yang lo lihat dari bisnis martabak lo ini? Ya kalau untuk martabak itu kan makanan yang tidak mungkin orang bosan ya. Jadi panjang masa jangkauan martabak itu kan panjang. Luas ya, lebih luas gitu ya. Karena di martabak itu orang pasti nggak pernah bosan, walaupun entah seminggu sekali atau apa kan, sehari sekali. Cuma kalau yang lainnya mungkin bukan paknya saya atau saya belum pernah mempelajari ya. Jadi saya kenapa di martabak ya karena itu yang kita bisa, itu kan yang kita pelajari gitu. Yang selama ini kita geluti di martabak dari 94 lah, awal belajar sampai sekarang kan. Ya, dan kita mencintai pekerjaan itu. Nah, kalau kita udah mencintai pekerjaan itu, apapun rintangannya, kalau orang cinta terjang terus kan. Oh iya, betul. Jadi kita cintai dulu tuh apa yang mau kita bikin usaha gitu kan. Banyak kayak saya, berarti saya harus mencintai martabaknya. Pokoknya kok rasanya kurang ini, ya kita improvisasi terus ya. Iya, pelajari terus. Iya, keren. Itu penting banget, itu yang paling penting ya. Nah, gue pernah makan martabaknya, itu enak banget asli. Lo semua harus coba. Nah, yang gue justru yang sedikit unik dari martabaknya dia ini, kalau di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur mungkin terlalu luas, Pondok Kelapa deh. Ada satu martabak yang jarang dijual tukang martabak yang lain. Itu martabak apa bro? Yang kelapa, gitu isinya. Ketan kelapa. Itu udah jarang tuh ketemu. Nah dia masih jual, gitu. Nah itu ketan kelapa pakai susu lah. Iya, ketan kelapa pakai susu. Dan harganya ya ampun murah banget gitu. Kisaran berapa ketan kelapa? Sekarang 18. Oh yang gede ya karena dia ya. 18.000 itu ketan kelapa pakai susu. Itu martabak jadul banget itu. Martabak jadul masih ada. Dan itu keren banget. Lu masuk kategori bangka atau enggak gitu? Sebenarnya
masuk kategori bangga juga. Masuk kategori bangga. Karena kan kita juga kan yang membedakan bangga itu kan cetakan besar. Oh. Cuma tetap aja kita sebenarnya masuk kategori bangga, cuma kita nggak mau pakai nama martabak bangka. Malah saya pengen untuk teman-teman yang satu daerah kita gunakan pakai nama martabak Lebak Siu. Kita angkat nama Lebak Siunya, jangan pakai nama martabak Bangka, gitu kan. Kan kenapa dinamakan martabak Bangka? Karena dulu awalnya orang Bangka pakai cetakan yang gede. Tuh, oke, berarti teman-teman harus bangga sama dengan daerahnya sendiri, karena berawal martabak itu kan di Lebak Siu kan awalnya. Oh gitu ya, baru. Sejarahnya kan dari Lebak Siu juga. Oh, jadi Bangka itu duluan Lebak Siu dulu kan? Iya. Oh, oke, baru tahu gue. Keren kan? Tegal. Oh iya. Perbedaan lo sama martabak yang lainnya gitu. Apa yang kira-kira sampai akhirnya martabak gue ya itu boleh bersaing sama martabak lainnya. Apalagi kan martabak yang sekarang tuh banyak ya. Martabak yang kekinian tuh isi Silver Queen, terus coklat apa gitu, semua diisi banyak banget deh gitu. Sedangkan lo masih dengan originalitasnya dia, martabak, nggak pakai yang aneh-aneh ya. Untuk masalah martabak, perbedaan martabak ya, kita tetap kenapa kita tetap dengan cara yang originalnya, beda dengan martabak yang lain yang bermacam-macam. Itu saya pikir pasti cuma sebentar, hanya orang untuk mencoba. Oh, latah ya. Tapi kalau untuk original dia akan kembali lagi ke original. Setuju. Jadi saya tetap bertahan. Oke. Pasti orang akan kembali lagi ke originalnya. Ya kalau untuk ramuan ya mungkin ada perbedaan lah, entah pedagang martabak yang lain dengan saya gitu ya. Kadang kita juga nggak tahu dia sama dengan saya atau tidak bumbunya kan, kita juga nggak tahu. Jelas kita punya bumbu sendiri juga. Kira-kira berapa modal awal lo ketika lo bikin? Kalau untuk sekarang itu 20 bisa habis. Oh, oke. Itu gerobak semua ya? Iya, gerobak untuk peralatan, untuk gulanya, bahan. 20 ya? Iya. Pantesan orang suruh kerja dulu ya. 20. Kalau di dunia usaha itu kan kalau untuk merintis kita harus berpikir ruginya dulu kan. Oke, betul. Kalau masalah untung kita pikirkan nanti. Oke. Karena untuk mencari pelanggan itu lebih susah daripada mengusir pelanggan. Iya dong. Iya. Kan kita belum tentu kan baru dagang langsung. Iya. Nah, tingkat tinggi. Lo pernah nggak ngalamin mungkin di awal-awal atau mungkin sampai sekarang lo ngalamin hal-hal yang nggak enak banget lah gitu waktu dagang? Ya kalau bikin sedih itu ya kalau kesah itu ya kalau sering ya banyak. Maksudnya kadang kita baru buka sampai ini paling cuma 1-2 awal-awal kita merintis ya. Tapi kita coba sampai berapa bulan. Kalau memang gak ada kemajuan ya kita lepas. Kita cari lahan lagi, mungkin bukan rezekinya di situ ya. Yang tadi saya ceritakan itu. Ya akhirnya di Pondok Kelapa ya alhamdulillah di sini kita mulai mencoba mengikat pelanggan ya. Kita selalu menghibur ketika jualan, nggak diajak ngobrol atau apa, itulah mungkin daya tariknya kan. Ketika anak kecil kita bercandain, kita mengambil hatinya aja. Oke. Tertarik dengan kita. Nyaman jadi orangnya, jadi nggak cuma sekadar ini. Oh berarti value-nya lo bisa ajak customer lo ngobrol, curhat tentang apa gitu. Anak kecil kita ajak bercanda. Atau bawa anaknya kita ajak bercanda. Oh ya itu nilai selling point yang bagus sih buat ya, jadi ketika dia menunggu martabaknya jadi nggak ada rasa kejenuhan. Wah, oke, mantap. Berarti sebelum akhir lo di Pondok Kelapa, gua rasa lo udah banyak tempat pindah ya. Karena nyoba berarti kan? Ya, mencoba. Lo nyoba di sini, di Makassar, di Bali. Oh, banyak udah lo coba-coba ya berarti ya. Kesana kemari.
berarti dengan kata lain di tempat lain itu lu bahasanya rugi semua lah ya. Kalau di Pondok Kelapa yang makanya stay, makanya untungnya. Nah itulah perjuangan. Makanya perjuangan nggak perjuangan itu tanpa kata-kata. Jadi perjuangan itu kita lakukan. Oh iya, jangan sekedar ngomong doang ya. Jangan ngomong perjuangan. Lu buktiin kata-kata kita perjuangkan. Iya betul. Terjun. Itu bagaimana caranya di dunia usaha persaingannya seperti ini. Kita harus mempelajari juga. Oh iya, boleh. Keren. Jadi nggak teori doang ya, nggak praktik. 99, 2005, 6 tahun dia loncat itu pasti rugi lah. Dengan kata lain kalau gue bisa bilang rugi ya. Buka di sini gagal, buka di sana gagal, tapi nggak pernah nyerah sampai akhirnya dia menemukan tempat yang tepat, yaitu di Pondok Kelapa. Wah, buat orang-orang di Pondok Kelapa pasti tahu nih martabaknya nih. Nah yang di luar Pondok Kelapa lu harus dateng, cobain. Enak martabaknya, udah gitu murah juga, nggak yang terlalu mahal gitu. Jadi pasti inilah aman di kantong. Pernah nggak lo sih sehari nggak ada yang beli? Ya kalau yang beli itu ada. Tetap ada. Cuma kan cuma 10. Cuma kan tidak menutupi kan? Iya pasti. Capeknya. Terus berarti kalau misalnya itu adonan itu kuat berapa, Mas? Kalau untuk adonan saya tidak pernah inepin. Jadi selalu baru terus. Karena kan saya melihat diri saya sendiri ketika saya makan dikasih makanan yang bukan baru, umpamanya di warung atau di apaan, kita juga ngeluh juga kan. Jadi kita berkaca diri dulu lah. Oke. Jadi kita tidak mau merugikan pembeli. Ya. Berarti lo kalau misalnya pun cuma laku 10 ya lo buang lah tuh adonannya. Ya tetap besoknya saya ganti baru lagi. Setiap hari itu baru terus. Nah sekarang pertanyaan gue, selama berkarir di dunia martabak lo ini, berapa omset paling gede lo? Pendapat paling gede lo? Ya mau entah 19 atau 2 juta. Wih, satu hari ya omsetnya 2 juta men. Waduh gitu, keren banget. Tuh, kita kan lihat juga karena ada hujan ada terang. Nah, namanya rezeki kan kita nggak tahu. Hari ini rezekinya dikasih segini, entah besok berapa kita nggak tahu. Cuma kita tetap harus mensyukuri. Makanya kita tidak pernah mengeluh jualan gimana sepi. Nah itu saya tidak mau seperti itu, karena ucapan adalah doa. Tetap saya bilang, jadi harus berkata-kata positif selalu ya. Positif selalu. Alhamdulillah masih dikasih rezeki, udah cukup. Cukup kan, benar. Itu paling penting ya. Jadi seberapa pun dapat ya disyukurin aja. Karena kita banyak ditanya gimana dagang, selalu mengeluh sepi. Nah itulah doanya dia sendiri kan. Karena ucapan adalah doa kan. Iya betul. Makanya kita harus jaga ucapan juga. Oke. Pedagang itu sebenarnya manfaatnya banyak. Kalau kita pintar ngambil ilmunya. Cuma kadang kan sekarang kan susahnya begitu, pengennya yang enteng-enteng aja, yang enak-enak aja. Masalah itu untuk memacu kita. Betul. Jadi kita jangan mundur. Kita cari tempat lain lagi. Kita harus berpikir positif. Mungkin rezeki saya bukan di sini. Kita coba di sana. Ketika kita menemukan rezekinya di situ, ya disitulah pasti kita hidupnya. Betul. Iya. Jadi pokoknya jangan pernah nyerah ya. Jangan pernah menyerah. Gue mau tanya, suka dukanya apa sih selama lo berusaha ini? Sebenarnya kalau untuk usaha suka duka itu, kalau kita sudah lewati masa suka dukanya kita nggak terasa. Tapi kalau masih terpikirkan, kalau untuk bicara soal suka duka, ya dukanya ya kalau banyak hujan gede kita mau nutup kita masih di depan ya kan, bisa nyampe pagi, akhirnya pulang dengan basah kuyup kan. Nah, ya sukanya ya ketika kita jualan dengan ikhlas, sama-sama menghibur pembeli senang, kita pun ikut senang gitu. Jadi kita jangan pernah mengecewakan pembeli lah, pelanggan ya. Jangan pernah mengecewakan pelanggan, justru kita harus menarik pelanggan lebih banyak lagi. Kemarin pas lagi tahun baru lu buka?
Malam tahun baru saya buka. Itu kan hujan Hujan terus besar, banget. sampai kita pulang hampir jam 3 itu. Banjir kan? Iya. Itu kan? Ditunggu nggak reda-reda, akhirnya tetap pulang juga akhirnya dengan basah kuyupnya itu kan. Iya, itu nggak itu hujannya gila men, deras Iya, banget. yang akhirnya besok Banjir banjir, di mana? lampu mati. Heeh. Nah itu duka juga itu sebenarnya. Seharian, 2 hari kan. Harusnya di situ lu banyak meraup untung ya Tapi sebenarnya. alhamdulillah pas besokannya semua bukan hanya pedagang martabak ya, pedagang teman-temannya lain semuanya jam tengah 9, jam 9 udah pada habis. Besoknya, Ya, tanggal satunya. ya pas mati lampu itu kan. Heeh. Nah, mungkin disitulah rezeki. Wih, keren ya. Justru kita nggak pernah tahu di mana rezekinya, Nah, iya. ya kan? Pas lagi mati lampu justru malah habis sebelum jam 9. Karena yang penting kita niat jualan. Berarti harus banjir terus apa, Ge? Ya. Jangan. Jangan juga. Tapi di situ itu keren ya. Iya. Jadi memang Mati lampu 2 hari, ya. justru jam 9 habis. Iya, pada habis cepet lagi Pada kan? habis cepet tuh. Gila. Itu kan kita nggak tahu rezekinya Itu kan? ibarat kata di atas penderitaan orang lain dia sukses. Nggak canda. Tapi maksudnya itulah rezeki ya. Jadi nggak ada yang tahu. Mungkin di saat mungkin di dalam keadaan duka pun ternyata memang di situ ada rezeki yang menunggu. Misalnya pun memang ada halangan apa, terus aja kejar karena kita nggak pernah tahu kapan rezekinya itu ada ya. Boleh dong kasih tips buat teman-teman di rumah yang nonton. Ya sebenarnya tipnya mudah ya. Kalau tip yang pertama ya kita harus dengan niat. Kita niatnya benar-benar mau usaha. Ya terutama modal harus ada lah. Itu mah udah pasti ya. Yang penting dibarengi dengan niat benar-benar mau usaha. Terus keduanya kita jangan pernah jenuh dengan apa yang akan kita buat usaha. Ya kayak contohnya kalau martabak kita tekunin aja terus. Jangan sampai yang tadi bilang baru sebulan terus kena goncangan balik arah mundur ganti yang lain. Jangan, kita fokus saya satu dulu, jalanin aja satu dulu sampai di mana kita gitu kan. Kalau kita mencintai satu, kita fokus dengan bisnis kita jalani dengan tekun, dengan tulus, dengan niat baik, insya Allah ada jalan. Makanya kan disitulah dimana ada kemauan pasti ada jalan kan. Makanya mau dulu kita mau nggak usaha ini gitu kan, kita bisa nggak gelut gitu. Kita berjuang, ayo gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Umpamanya kita punya usaha, entah apapun yang kita punya, kita tekuni, kita jalani, kita cintai. Insya Allah ada jalannya. Kita tekunin, kita niatin, kita jalanin. Jadi tiga-tiganya itu harus jalan terus. Apa makna sukses buat lo? Kalau makna sukses buat saya pribadi ya, sukses itu bukan dilihat dari kemewahan ya. Sukses itu menurut saya adalah kepuasan hati. Kalau hati kita senang, itulah orang yang sukses. Hatinya tenang, jiwanya ikut tenang, itu orang yang sukses sebenarnya. Tapi kalau kita melihat kesuksesan yang kita lihat dipandang, belum tentu itu orang sukses. Belum tentu tenang, belum tentu senang ya. Iya, karena bagi saya sukses itu adalah hati. Kalau hatinya tenang, jiwa ikut tenang, bahagia, rumah tangga berjalan dengan baik, itulah. Anak-anak juga bisa bertumbuh dengan baik. Itulah yang menurut saya sukses. Kita kalau sekarang mungkin orang hanya melihat orang sukses itu ya seperti itu dengan kemewahan, tapi di balik itu kan belum tentu dia orang sukses. Hati lah yang paling bagi saya untuk kesuksesan itu adalah hati. Tuh, jadi sukses itu adalah
hati yang bahagia, yang tenang, ya kan, ya. yang bisa menikmati semua yang Tuhan kasih buat kita, mau apapun itu, mau hari ini nggak laku dagangannya, tapi dia tetap bahagia, mau hari ini laku lebih bahagia lagi pasti ya, gitu. Jadi itu dalam sekali tuh maknanya. Karena rezeki nggak ada yang tahu, makanya kita harus cari tahu. Cari tahunya gimana? Ya buka tiap hari, jangan sampai nggak buka, ya kan? Harus dicari rezekinya itu. Jadi jangan pernah males-males tuh kalau misalnya mau buka usaha, misalnya hari ini nggak laku, besok nggak usah, males, kayaknya nggak laku juga. Jangan. Gue percaya gini, rezeki Tuhan udah atur, tapi kalau kitanya nggak berusaha, Tuhan juga tahu mana yang harus dikasih, mana yang enggak gitu. Jadi makanya jangan sampai bikin status akan indah pada waktunya. Kalau nggak mau bekerja, nggak mau usaha, nggak mau keluar, hanya dalam kamar aja, itu nggak usah perlu bikin status seperti itu, akan indah pada waktunya. Ya enggak? Yang setiap hari nyari aja belum indah-indah kan? Yang setiap hari mencari bekerja aja belum tentu indah kan? Ini yang dari dalam kamar bikin status akan indah pada waktunya. Nah itu jangan. Akan ku kejar rezeki itu. Mantap. Daripada akan indah pada waktunya tapi nggak ngapa-ngapain kan? Iya. Ketika kita berusaha, Tuhan kan lihat effort kita usaha. Gitu. Kalau kita bekerja dengan jujur, semangat, bersukacita, ya kan? Gak bakal mungkin kalau menurut saya Tuhan membiarkan hamba-hambanya itu nggak dapat rezeki gitu, karena memang hukum tabur tuai, ya kita tabur pasti dituai, kita taburnya apa ya, kita berusaha pasti akan kita tuai hasilnya, karena cepat atau lambat. Tuhan itu sayang pada umatnya. Yes, Tuhan itu sayang pada umat. Bang Gondrong ini buka martabak, namanya Martabak 5758, posisinya di samping Pondok Kelapa Town Square. Martabaknya namanya 5758. Kenapa dinamain 5758? Karena itu adalah doa juga, yang artinya 5 kita ambil belakangnya ma, 7 kita ambil ju, 5 lagi kita ambil ma. Nah 8-nya itu mapan. Jadi 5758 itu maju mapan. Jadi martabaknya 5758 guys, datang aja di samping Pondok Kelapa Town Square. Nanti gue kasih alamatnya di bawah ya. Oke, buat teman-teman, terutama pencinta usaha ya. Entah mau usahanya bikin apa, entah apa, yang penting kita cintai usaha kita itu apa, dan kita tekuni, kita jalani dengan ikhlas, dengan tulus, kita pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Bahwasanya Tuhan itu tidak pernah tidur, pasti ada rezeki. Nah, yang jelas teman-teman harus semangat untuk buka usaha, apapun usahanya. Jangan pernah mengeluh, karena jangan pernah berkata sepi lah. Itu yang paling gak saya suka, karena ucapan adalah doa. Kita selalu mengucapkan syukur aja, bersyukur. Apapun hasilnya, berapapun hasilnya, kita tetap bersyukur. Oke, teman-teman, tetap semangat. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Jangan pernah menyerah. Oke, bos, sekian bincang-bincang kita sama Bos Gondrong, penjual martabak 5758. Banyak hal yang kita bisa dapat dari beliau. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Kita boleh terus semakin semangat di dalam berwirausaha. Jangan pernah menyerah. Sekian Business Owner Story, kisah Bang Gondrong penjual martabak. Jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, klik like, komen, dan bagikan video ini ke seluruh sosial media Anda, biar semua orang bisa mendapatkan inspirasi atau motivasi yang sama, sehingga kita tetap semangat untuk bisa menjalani usaha demi usaha yang kita akan kerjakan. Kita ketemu lagi dalam Business Owner Story selanjutnya. Sampai jumpa, salam bos. Jangan lupa klik subscribe ke channel Bos.